Alhamdulillah di bulan mulia ini kita masih bisa melaksanakan rangkaian kegiatan bulan Ramadan untuk mengisi bulan yang mulia ini dengan amal-amal terbaik kita. Dan salah satu program dari kegiatan Ramadan adalah kita mengenal lebih dekat tokoh-tokoh peradaban. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan bahas tokoh peradaban yang namanya lebih besar daripada Napoleon yang kita kenal, perannya lebih besar daripada Alexander the Great yang heroik. Siapa tokoh yang dimaksud? Tokoh itu kriterianya pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Baru saja Rasulullah selesai usai dari perang Khandaq atau disebut juga perang Ahzab. Beliau menyampaikan di hadapan para sahabatnya yang masih kelelahan pada saat itu. Beliau menyampaikan, la tuftahanal Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish. Ini hadis ini dikutip oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Sungguh Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Sebaik-baik panglima adalah panglima yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkannya. Perang Ahzab itu terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, tepat tahun 627 Masehi. Sedangkan penaklukan Konstantinopel itu terjadi pada tahun 857 Hijriah, tepat 29 Mei 1453 Masehi. Ada selisih yang cukup panjang, 857 tahun kalau menggunakan tahun Hijriah, 826 tahun kalau menggunakan tahun Masehi. Selisih yang cukup panjang ketika Rasul menyampaikan kabar gembira itu dengan realisasi daripada kabar yang disampaikan oleh Rasul itu. Namun karena Rasulullah yang menyampaikan, maka orang-orang yang beriman yakin betul bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu pasti akan terjadi. Makanya ketika Rasul menyampaikan kabar gembira itu selesai perang Ahzab, maka kabar gembira itu semacam menjadi sayembara yang mendorong dan mengundang para sahabat dan generasi setelahnya untuk berlomba-lomba mewujudkan meraih gelar panglima terbaik yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Berbagai upaya dilakukan oleh mereka, namun Allah menjatuhkan pilihan. Kabar gembira itu jatuh kepada tangan seorang anak muda yang catatan sejarah menyebutkan sejak balik dia tidak pernah meninggalkan sholat rawatib dan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Seperti itu. Siapa anak muda itu? Dialah Muhammad Al-Fatih. Anak muda yang lahir pada 30 Maret 1432 Hijriah, yang ternyata karakternya, sifatnya sudah disebutkan oleh Rasul lebih dari 800 tahun yang lalu. Itulah pemuda yang terbaik. Oleh karena itu, kalau Anda membaca tulisan atau menonton film atau membaca narasi sejarah yang mendistorsi atau memberikan cap buruk terhadap tokoh peradaban ini, Anda akan lebih percaya siapa? Rasulullah atau mereka? Siswa dan siswi Al-Kausar yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, itulah Muhammad Al-Fatih. Syekh Ramzi Al-Munyawi dalam bukunya Muhammad Al-Fatih An-Nasru Al-Kabir, Muhammad Al-Fatih An-Nasru Al-Kabir, Muhammad Al-Fatih Sang Elang Besar, itu judul buku Syekh Ramzi. Elang besar itu memang sebetulnya gelar yang disematkan oleh para penulis Eropa.
yang menyebut atau memberikan gelar kepada Al-Fatih adalah sang elang besar. Pengakuan mereka bahwa memang Al-Fatih itu kekuatannya begitu sangat luar biasa, sehingga mereka kasih gelar sang elang besar. Dan kekuasaannya begitu meliputi hampir seluruh Eropa. Syekh Romzi dalam bukunya menyebutkan banyak karakter unggul yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih, sehingga beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel. Tidak cukup waktu untuk menyebutkan detail dari karakter itu. Pada kesempatan ini akan kita sharingkan 4 karakter unggul yang dimiliki oleh Al-Fatih, sehingga beliau pantas untuk menyandang kalimat sebagai panglima terbaik yang dikabarkan oleh Rasul. Karakter pertama yang beliau miliki, beliau adalah orang yang keikhlasannya luar biasa. Keikhlasan Al-Fatih tercatat dalam catatan perjalanan hidup beliau. Niatku adalah menjalankan perintah Allah. Tekadku adalah mencurahkan seluruh upaya untuk berkhidmat kepada agamaku, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di dunia ini, setelah ketaatan menjalankan perintah Allah, ini sebetulnya gambaran-gambaran keikhlasan beliau yang sangat luar biasa. Yang kedua, Al-Fatih terkenal sebagai orang yang cinta ilmu dan para ulama. Kalau Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadisnya, "Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu sejak Anda lahir sampai Anda masuk liang lahat, sampai meninggal. Maka Al-Fatih punya komitmen sejak awal, bahkan sejak kelahirannya, kalau memang dia dididik di tengah-tengah spirit ilmu, sampai beliau meninggal dunia terlihat kecintaannya kepada ilmu. Dan nanti kecintaan kepada ilmu itu akan terlihat dari karya-karya. Kalau abad ke-18 itu Eropa baru mengenal konsep tentang long life education, pendidikan sepanjang hayat, maka jauh sebelum itu Rasul sudah menyampaikan konsep itu, dan Al-Fatih termasuk yang menjalankan konsep itu. Guru pertama dan utama Muhammad Al-Fatih adalah bapaknya sendiri, Sultan Murad II. Sultan Murad lah yang paling utama menanamkan kecintaan kepada ilmu sejak kecil. Dan sekitar kehidupan Al-Fatih ada guru-guru yang hebat. Di antara sekian banyak guru, ada 2 guru yang paling populer. Yang pertama adalah Syekh Ahmad Al-Qurani, yang kedua adalah Syekh Asy-Syarif Muhammad bin Hamzah Ad-Dimashqi, yang kemudian lebih populer dikenal dengan Syekh Aksyamsuddin. Konsekuensi dari kecintaan kepada ilmu, dari konsekuensi kecintaan kepada ilmu, Al-Fatih menyeting sebagian besar waktunya itu untuk belajar dan belajar. Saya sejak kecil diberikan waktu itu sangat sedikit. Dahulu ayahku rahimahullah memberikan waktu yang sedikit kepadaku, memberikan kesempatan yang sangat sempit untuk jalan-jalan menikmati taman-taman di istana. Sejak kecil ayahku yang melatih dan mengajariku berperang, melatihku bagaimana mengelola hukum dan politik. Itulah Al-Fatih. Maka konsekuensi dari kecintaannya kepada ilmu dan para ulama, dalam waktu yang relatif muda, Al-Fatih berhasil menguasai berbagai kompetensi. Kita lihat beberapa catatan sejarah. Di usianya yang belum 8 tahun, Al-Fatih sudah mengkhatamkan hafalan Al-Quran. Ilmu-ilmu yang fardu ain, ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu usuluddin, dan ilmu-ilmu dasar keislaman yang lain berhasil dikuasainya dengan sangat mantap. Dan usianya pada saat itu masih sangat muda. Ilmu-ilmu akli, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kenal sekarang,
dulu disebut dengan ilmu akli atau ilmu nadhari, itu pun berhasil dikuasainya dengan sangat matang. Ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu mantik dikuasainya dengan sangat baik. Dan nanti ilmu-ilmu ini yang berhasil mengantarkannya melahirkan berbagai macam inovasi teknologi yang beliau gunakan untuk menaklukkan Konstantinopel. Maka Al-Fatih terkenal berhasil membuat meriam paling besar pada masa itu. Beliau juga berhasil menciptakan tangga bergerak dari kayu yang tingginya lebih tinggi daripada benteng Konstantinopel, yang itu digunakan untuk meruntuhkan Konstantinopel. Dan ide yang cemerlang, Al-Fatih berhasil memindahkan 75 kapal perang dari Selat Bosporus menuju Teluk Tanduk Emas dengan harus melewati Bukit Galata. Kapal laut dipindahkan dengan melewati bukit. Tentu saja orang banyak mengatakan ide ini ide gila, tapi kenyataannya ide itu terjadi. Berbagai macam inovasi ini itu inovasi yang membuat Konstantin dan Eropa pada umumnya saat itu, termasuk para prajuritnya, kaget, tidak percaya. Tapi itulah yang terjadi. Itu adalah bagian dari inovasi teknologi yang menggambarkan penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu. Itulah Al-Fatih. Kemudian yang berikutnya, Al-Fatih juga terkenal dengan kemampuan literasinya yang nyaris tak tertandingi. Al-Fatih berhasil menemukan berbagai macam dokumen rahasia. Dia temukan dokumen rahasia bagaimana orang-orang Eropa itu menghancurkan kesultanan-kesultanan sebelum Utsmani. Bagaimana Baghdad dihancurkan, bagaimana konspirasi Spanyol itu dihancurkan. Maka konspirasi itu, buku-buku, dokumen-dokumen konspirasi yang sejatinya rahasia berhasil ditemukan, dibaca dan dikuasai. Dengan penguasaannya terhadap berbagai macam informasi konspirasi, bagaimana peradaban Islam itu diruntuhkan sebelumnya, ini menjadi bekal buat Al-Fatih untuk luwes dan dinamis ketika berinteraksi dengan negara-negara Eropa. Namun, di balik keluasannya, beliau sangat waspada ketika berhadapan dengan Eropa, dengan negara-negara dan pemimpin-pemimpin Eropa. Sehingga ini yang kemudian menjadi keluhan dari para pembesar Eropa. Mereka kesulitan untuk menemukan celah bagaimana makar untuk menjatuhkan nama besar Muhammad Al-Fatih dan Turki Utsmani. Al-Fatih juga sejak kecil, bahkan beberapa catatan sejarah sebelum usianya 10 tahun, sudah punya kesukaan untuk melatih keterampilan-keterampilan memanah, berkuda, perang. Itu menjadi keterampilan masa kecil dia. Keterampilan masa kecil dia, kalau kita mungkin main kelereng atau main layangan, mainan Al-Fatih adalah perang. Wajar kalau umpamanya kelak beliau punya kemampuan tempur yang sangat luar biasa. Wajar nanti ahli strategi dunia Laid al-Haq pernah memuji Al-Fatih. Al-Fatih ini kemampuan tempurnya luar biasa, belum ada bandingannya sebelum itu. Maka kemudian dia menempatkan Al-Fatih ini sebagai peletak dasar-dasar ilmu kemiliteran modern. Itulah Al-Fatih. Itu konsekuensi dari kecintaannya kepada ilmu dan para ulama. Kemudian yang ketiga, karakter unggul Al-Fatih adalah tekadnya yang sangat kuat dan pantang menyerah. Visinya untuk mewujudkan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah begitu sangat kuat, sampai seolah-olah dirinya lah yang disebutkan oleh Rasulullah itu. Jadi seolah-olah dirinya lah yang disebutkan oleh hadis Rasul itu. Aku terngiang-ngiang dengan ucapan guruku Syekh Aksamsuddin, panglima terbaik adalah panglima penakluknya.
Panglima itu engkau, wahai anakku. Engkaulah orangnya. Itulah kalimat Aksyamsuddin yang selalu didengarnya. Sampai kemudian Al-Fatih mengatakan, karena seolah-olah yang dijanjikan oleh Rasul itu adalah dirinya sendiri. Aku tidak tahu, tapi aku yakin jika bukan aku, maka harus akulah yang menjadi orang itu. Ya, kita ulangi bagaimana komitmennya, keteguhan Al-Fatih. Aku tidak tahu, tapi aku yakin jika bukan aku, maka harus akulah yang menjadi orang yang menaklukkan itu. Ini menggambarkan keteguhan, bagaimana kekehnya Al-Fatih. Ini visi beliau yang sangat kuat. Bahkan bisa kita lihat bagaimana ketika Kaisar Konstantin menolak untuk menyerahkan Konstantinopel secara damai. Ketika Kaisar Konstantin menolak untuk menyerahkan Konstantin secara damai, Al-Fatih memberikan respon yang responnya ini menggetarkan Kaisar Konstantin dan membuat nyali Kaisar Konstantin siup. Ketika ditolak, baiklah, kalau begitu sebentar lagi aku akan memiliki singgasana di Konstantinopel atau memiliki kuburan. Ini menggambarkan keteguhan, keinginannya untuk mewujudkan visi bahwa dirinya panglima yang terbaik yang dikabarkan oleh Rasulullah. Itu tidak pernah goyah. Dengan rayuan apapun, dia ingin selalu mewujudkan. Dan sebetulnya tekad kuat ini, kalau kita baca kisah orang-orang sukses, tekad ini hampir rata-rata dimiliki oleh mereka. Tapi tekad Al-Fatih jauh lebih kuat dan lebih berharga dibandingkan dengan tekad kuat tokoh-tokoh yang lain. Itulah. Dan yang terakhir, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter unggul Al-Fatih, dan ini menjadi karakter yang paling unggul dan tidak dimiliki oleh pemimpin apapun. Karena karakter ini hanya dimiliki oleh Rasulullah dan para pencinta. Dan Al-Fatih memiliki karakter ini. Karakter apa itu? Karakter yang hanya dimiliki oleh Rasul, karakter yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang penghambaannya 100% untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatih memiliki karakter ini. Di atas kegemilangannya, Al-Fatih tidak pernah terlena dengan kekuatan dirinya. Al-Fatih tidak pernah terlena dengan kekuasaannya yang dominan. Al-Fatih tidak pernah terlena dengan wilayahnya yang sangat luas. Di atas kegemilangannya, dia tetap tampil rendah hati. Dia tetap tampil sayang kepada orang-orang lemah. Dan dia begitu sangat pemaaf kepada musuh-musuhnya. Di atas kegemilangan, dia tetap tampil rendah hati. Ini yang jarang dimiliki oleh tokoh sebesar dimanapun, kecuali dimiliki oleh orang-orang yang penghambaannya kepada Allah luar biasa. Dan Al-Fatih memiliki itu. Pada Selasa 20 Jumadil Ula 457 Hijriah, tepat 29 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih sudah berdiri di tengah-tengah kota Konstantinopel yang baru saja ditaklukkannya. Di tengah-tengah, diiringi dengan pasukan dan para komandannya, Al-Fatih berkata kepada pasukannya, "Masya Allah, kalian ini benar-benar para penakluk Konstantinopel yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW." Al-Fatih turun dari kudanya, kemudian dia sujud di atas tanah itu sebagai tanda rasa syukur dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatih kotori wajahnya dengan debu sebagai simbolisasi sikap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Al-Fatih. Tidak pernah ada kesombongannya sedikit pun. Kekuatannya yang besar, kemenangannya yang gemilang, diiringi dengan kerendahan hati yang sangat luar biasa. Dia tidak tampil congkak. Orang-orang Kristen Romawi
dan para pendeta pada saat itu mereka sangat ketakutan karena mengira tidak lama lagi mereka akan dibantai secara massal sebagaimana dibantainya kaum muslimin ketika Spanyol itu jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Namun apa yang terjadi? Mereka ternyata terkejut, setengah tidak percaya, karena apa yang mereka bayangkan itu tidak terjadi sama sekali. Justru yang mereka dapatkan adalah penghormatan yang sangat luar biasa dari Sultan Al-Fatih. Al-Fatih begitu sangat menghormati mereka, sangat menyayangi mereka, dan bahkan sampai mereka mengatakan bahwa penghormatan Al-Fatih terhadap dirinya, terhadap orang-orang Kristen dan para pendeta itu lebih baik daripada penghormatan dan perlakuan Kaisar Konstantin ketika Konstantin menjadi raja mereka. Inilah 4 sifat unggul yang dimiliki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, sehingga pantas dan benarlah apa yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa Al-Fatih adalah panglima yang terbaik. Fakta sejarah menunjukkan itu. Memang dirinya layak untuk mendapatkan predikat sebagai panglima yang terbaik. Sebagai kesimpulan akhir, coba kita ulang dan kita garis bawahi poin-poin penting. Al-Fatih menginformasikan ke kita bahwa tidak ada pemisahan ilmu di situ. Tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak ada ilmu militer. Semuanya menjadi satu kesatuan yang ada pada diri Muhammad Al-Fatih. Di saat yang sama dia hafal Quran, di saat yang sama dia kuasai ilmu-ilmu dasar tentang keislaman, di saat yang sama juga dia kuasai berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga beliau tampil dengan inovasi-inovasi teknologi. Dan karena dasar-dasar Islam menjadi fondasi utama, kecerdasannya, kompetensinya yang tinggi tetap menjadikan dia orang yang tawadu dan merasa tidak berharga sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja menang, mengalahkan Kaisar Konstantin yang berdiri lebih dari 11 abad, tapi kepalanya tidak menengadah ke langit tanda sombong, tapi menyungkurkan kepalanya yang bersih supaya menjadi kotor dengan debu tanah, sebagai bentuk bahwa dirinya tidak punya kekuatan apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran berharga dari seorang Al-Fatih. Al-Fatih ini dikenal oleh para sejarawan dunia. Sejarawan dunia pasti mengenal sosok dan kebesaran Muhammad Al-Fatih. Maka kita sebagai muslim sangat tidak pantas kalau tidak mengenal lebih dalam tentang sosok ini. Sosok yang dikabarkan oleh Rasul sebagai panglima terbaik. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengenal lebih jauh, lebih detail tentang sosok Muhammad Al-Fatih. Referensi yang membahas tentang beliau begitu sangat banyak, tinggal kemauan kita untuk mempelajari. Itulah yang bisa disampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa kita sharingkan bagaimana Al-Fatih itu dididik sehingga menjadi orang yang soleh, bagaimana Al-Fatih dikader sehingga menjadi pemimpin yang hebat, siapa saja orang yang berperan mendidik Al-Fatih sehingga menjadi orang yang hebat seperti itu, dan bagaimana proses beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel dengan sangat gemilang. Demikian yang benar datang dari Allah dan yang salah akibat dari keterbatasan pemateri. Billahi taufiq wal hidayah, khutbah sopada makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.